Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Pura Besakeh, Karangasem, Bali untuk mengikuti kegiatan suci Sabakreta Hindu Dharma Nusantara. Di sini Santi nunas ilmu sarang beliau yang Santi sucikan dan umat sedharma sucikan kepada Ratu Sulingge, bahwasanya peran Sulingge untuk bisa turun gunung untuk bagaimana membentuk sumber daya manusia khususnya yang ada di Bali dan Nusantara ini agar bisa semangat di jalan Dharma. Karena kita bisa melihat bahwasanya fenomena-fenomena yang ada di Bali dan di Nusantara ini juga pro kontra, polemik masyarakat dan umat, itu bagaimana peran Sulingge untuk bisa mendamaikan, menyejukkan jagat Bali dan Nusantara ini. Nanti bagaimana untuk liputannya bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra Suksma. Nintan surut mana hemayatnya ring skala tala ring ni skala ngiring ngawin mangkin sareng sami muspa cihna bakti ring idaya midi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara, atas kesempatan Tuhan Idasang yang Widiwasa, Santi Dharma Chandra hadir untuk mewartakan kegiatan Dharma, kegiatan suci yang ada di Pura Besakeh. Titiang ngaturaken salam untuk suci untuk yang Titiang hormati Sulingge yang ada di Bali. Swastiastu Ratu. Swastiastu. Baiklah Ratu, Titiang tadi izin untuk menyimak untuk kegiatan Sabakreta Hindu Dharma Nusantara. Nah, niki Ratu, ini tadi kegiatan apa niki Ratu? Ya, terima kasih di Chandra Singge yang telah meliput kegiatan Sabakreta Hindu Dharma Nusantara. Nggih. Pada saat melakukan kegiatan pada hari Jumat Humanis Uku Warikadian Singge tanggal 4 April 2025, yaitu upacara Mepehening. Dan mepening artinya itu menyerahkan diri sepenuhnya ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Yang Widiwasa, bahwa Sulingge Sabakreta Hindu Dharma Nusantara akan melaksanakan pengabdian kepada Dharma, Dharma sendiri, kebenaran sendiri. Sebab Dharma itu perlu diperjuangkan supaya di negara ini ada kebenaran. Apabila satu orang pun tidak mampu menyampaikan kebenaran, maka dunia ini akan diliputi oleh ketidakbenaran. Nah, itulah kita mengadakan papehening ring kadapan itu yang dewasa, menjalankan upacara Mepahayu, upacara Menjaya-jaya, supaya kita diberikan anugerah kekuatan untuk mengemban Dharma di bumi ini. Karena Dharma ini kita harus kembangkan ke seluruh dunia, supaya manusia memahami Dharma, manusia akan memahami dirinya sendiri sebagai manusia. Manusia akan menganggap dirinya dengan yang lainnya sama. Atau masih aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi bila mana kamu sakit, aku juga sakit. Bila aku sakit, engkau juga sakit. Nah, itulah yang kita cerminkan dalam konsep Weda disebut Wasudewa Kutumbakam. Kita adalah bersaudara. Nah, setelah itu Sabakreta Sulingge ke Bali ini adalah Majelis Sulingge. Majelis Sulingge yang tertinggi. Yang tertinggi. Yang Majelis Sulingge sama dengan di Muslim itu Majelis Ulama. Majelis tertinggi di umat Hindu, bahwa Majelis Sulingge inilah yang akan membuat sebuah bisama pengeleng-eleng piteket kepada seluruh masyarakat dan utamanya adalah kepada pemimpin Bali, terutama gubernur, wakil gubernur, DPR semua, bila perlu pada pemerintah pusat, presiden, bagaimana membangun sebuah tatanan negara yang memahami Dharma kebenaran sendiri, sehingga negara itu akan mampu menghadirkan sebuah negara kang tata titi tentram keterahadia kemaripah locinawi. Jadi negara yang betul-betul tertata, keindahannya, kedamaiannya, kebahagiaannya. Jadi kita bisa
memahayu-hayuning bawana, membuat bumi ini indah, membuat bumi ini menjadi tempat yang membahagiakan. Tapi sekarang kan kelihatan bumi ini sebagai tempat yang rusak, yang jorok dan menakutkan. Nah inilah yang perlu kita imbau kepada seluruh pemerintah yang baik di pusat, baik di dunia dan sebagainya. Bali menjadi sebuah poros cerminan mengatur sebuah pulau seperti misalnya Nyepi. Kenapa hanya di Bali bisa menghentikan kegiatan manusia 24 jam, sedangkan yang lainnya tidak. Nah ini padahal makna hakikat dari Nyepi 24 jam itu memberikan buah vibrasi keheningan bagi semesta jagat ini, sehingga jagat ini mencapai suung-suung. Suung-suung itu bagaimana? Alam yang maha lango, alam yang membahagiakan, alam yang maha indah, alam yang maha tidak bisa dirasakan oleh sang jiwa. Nah jiwa kita akan menyatu dengan suung-suung itu sendiri, karena intinya manusia kan semua berasal dari suung itu. Nah setelah mati nanti dari suung kembali ke suung. Nah inilah yang kita inginkan. Sabekerta ini sebagai contoh, saya pionir, kami dengan ide Resi Agung, dengan ide Empu Acaryananda, beliau juga menginisiasi lahirnya sebuah lembaga ini. Sebuah lembaga ini tidak artinya lembaga yang murni, yang tulus, yang suci, yang tidak berafiliasi sama siapapun, baik dengan afiliasi dengan dibilang di bawah pemerintah, tidak. Kita ingin berpartneran sebagai sebuah lembaga Wikunata. Wikunata antara pemimpin dengan Wiku ini menjadi seiring dan sejalan untuk membangun kebenaran itu sendiri. Karena di dalam agama Hindu Bali ada kewajiban dharma negara dan dharma agama. Nah inilah yang akan diterapkan untuk mencapai dharma agama dan dharma negara itu. Baiklah, satu pertanyaan lagi Ratu, terkait fenomena-fenomena yang ada di Bali, khususnya kan Sabekerta Hindu Dharma Nusantara ini kan ada di setiap provinsi. Ini untuk yang Titiang simak, dan sekarang Titiang jadi tanya fokus untuk yang ada di Bali ini Ratu. Nah ini kan fenomena di Bali banyak umat Ulapati dan lain-lain seperti itu. Peran Sulingge apakah perlu untuk setiap Sulingge untuk turun gunung, memberikan pencerahan, memberikan edukasi bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya? Menurut Ratu bagaimana ini untuk menyentuh hati setiap umat yang ada di Bali? Ya, itulah makanya dari Sabekerta ini akan membangun sebuah peseraman agung untuk mendidik Sulingge-Sulingge secara tatwa dan secara jiwa. Jadi dengan adanya fenomena masyarakat sekarang, baik dari tata krama berbahasa maupun etika, sudah jauh sekali, dan juga banyak anak-anak kita dengan cara mudah mencari jalan salapati, ulapati. Nah ini yang perlu disentuh, sehingga Sulingge Sabekerta ini kami harapkan bisa turun gunung, turun ke desa, memberikan pencerahan. Nah terutama sekarang yang paling terdepan adalah kita mendidik pemangku. Ya, bagaimana pemangku Kayangan 3, pemangku Pemerajan, pemangku itu menyadarkan keturunannya bagaimana bahayanya orang yang ulapati. Karena bukan yang ulapati aja kena, tapi keluarga terdekat, keluarga di sampingnya, sampai dunia. Tatanan semestanya akan dirusak oleh orang yang melakukan tindakan ulapati, apalagi salapati. Ini ada sesuatu yang misling, yang kurang. Jadi kita sebagai Sulingge seperti Menara Gading. Menara Gading itu bagaimana tuh? Menara Gading junjung tinggi tapi retak. Di bawahnya retak. Jadi mulai tumbang gitu. Nah kita tidak inginkan Sulingge jadi Menara Gading. Dan Sulingge jadilah guru loka. Guru loka memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat yang memerlukan pencerahan. Karena sekarang bukan saja upacara yang kita lakukan, lalu juga pencerahan masuk ke jiwa-jiwa mereka. Merasa anak-anak diperhatikan, merasa dibimbing, merasa diberikan pengetahuan agama. Nah dia akan, begitu dia melaksanakan upacara, akan menjadi bermakna. Jadi makna upacara dipahami, kejiwaannya dipahami, dia akan hidup menjadi seimbang. Berarti untuk tugasnya Sulingge tidak hanya muput saja, tapi untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat. Itu yang kita inginkan. Baiklah, Titiang aturaken matur suksma banget kepada Ratu sudah berkenan untuk berbagi ilmu di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Titiang lunas doanya enggak tuh? Lunas doanya mohon dipimpin atuh. Daya teman-teman amsukan buandu pun musiam sabdo diastu inang nama. Om Santi
hidupku